Istri kedua sang penguasa. Episode 40. Cemburu. Sebuah mobil mewah membelah jalanan dengan cukup lambat. Jalanan yang cukup padat membuat mobil itu laju dengan kecepatan seperti biasanya. Namun itu tak mempengaruhi kedua pria yang sedang berada di mobil itu. Namun ada yang berbeda. Jason memicingkan matanya menatap sang tuan penguasa yang sedari tadi diam. Namun Jason yakin jika otak pria itu sedang bekerja dengan kerasnya. Karena tak ingin menduga-duga, Jason pun membuka suara. "Apa yang Tuan pikirkan?" tanya Jason, namun matanya tetap mengarah ke depan, memperhatikan jalanan. Al yang awalnya menunduk kini mengangkat pandangannya. "Aku sedang berpikir," jawab santai Al dengan tangan menopang dagunya, lalu matanya mengarah ke jalanan. "Masalah perusahaan?" Jason mengerutkan keningnya. Perasaan perusahaan tidak dalam masalah. Semuanya terkendali dengan sebagaimana mestinya. "Bukan. Lalu? Ternyata kau kepo juga." Jason mengaruk tengkuknya yang tidak gatal akibat ucapan yang menohok dari bosnya itu. "Aku kan penasaran, Tuan. Lagian, siapa tahu aku bisa bantu," jawab Jason dengan bersungguh-sungguh. Al melirik Jason dari spion tengah. "Aku ingin memberikan kejutan untuk Aura, seperti yang kau lakukan dulu pada istrimu." Akhirnya pria itu mengeluarkan unek-unek yang telah menguasai otaknya sedari tadi. "Oh astaga, aku pikir apa? Apa Tuan punya ide?" tanya Jason. Pria itu lebih memilih untuk mengoreksi ide bosnya nanti, ketimbang harus mengeluarkan pendapatnya. Takut jika pria itu mengeluarkan jurus konyolnya karena cemburu. "Aku sedang menimbang. Banyak ide yang berkeliaran di otakku. Salah satunya, makan malam romantis di pinggir laut, ditemani dengan ombak dan api unggun, disaksikan oleh alam dan disinari oleh cahaya rembulan." Jason hampir saja tertawa lepas mendengarkan penuturan bosnya, mengutarakan idenya yang romantis namun dengan wajah yang datar. Jika kemarin waktu bersama dengan Jenny, setiap ingin memberikan kejutan bukan pria itu yang pusing, melainkan dirinya. Namun sekarang berbeda. Bahkan sang penguasa itu tiba-tiba mencari ide sendiri tanpa melibatkan dirinya. "Aku rasa ide itu cemerlang, bos. Sangat romantis. Tapi kalau tiba-tiba tsunami bagaimana?" tanya Al tiba-tiba. Jason mengatap kedua bibirnya. Sebisa mungkin ia tak mengeluarkan tawanya yang sedari tadi ingin pecah. "Astaga, aku rasa karena jatuh cinta, pria ini sudah berubah menjadi gila seperti ini. Tuhan, tolong selamatkan tuanku ini." "Ia berdoa saja, Tuan. Semoga saja BMKG tidak mengeluarkan peringatan tsunami pada hari itu." Perut Jason terasa kram karena menahan tawa. "Tertawalah. Aku tahu kau sedari tadi ingin menertawaiku," ucap ketus Al di mana langsung membuat tawa Jason pecah. Cukup lama Jason tertawa seraya memegangi perutnya. Sedang pria di belakangnya hanya menatap dirinya dengan jengkel. Al menghembuskan nafas kasar. "Aku rasa otakku sedikit bergeser gara-gara Aurora," ucap jujur Al, menyandarkan punggung kokohnya di sandaran kursinya sembari memejamkan mata. "Apa itu artinya kau sudah mencintainya?" Kali ini Jason berbicara sebagai seorang sahabat.
Aku tidak tahu apakah ini cinta atau hanya sekedar kegaguman belaka. Semua yang tidak aku dapatkan di Jenny, semua aku dapatkan di Aura. Apa kau bahagia ketika bersamanya? Sangat. Aku bahkan tidak bisa berhenti tersenyum ketika melihatmu. Itu artinya kau jatuh cinta pada wanita itu. Hanya menunggu waktu kau menyadarinya. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Waktu kalian masih panjang. Pahami hatimu sendiri. Tak lagi percakapan setelah itu. Hingga beberapa menit kemudian, mobil itu telah tiba di parkiran kafe yang besar dan cukup terkenal. Iya, kafe milik Ethan yang letaknya tak jauh dari kampus Aurora. Aku akan mengajak istriku ke kantor setelah ini. Al tersenyum. Al dan Jason serta beberapa pengawal mereka memilih pintu samping yang tidak terlalu ramai, menuju ke bagian belakang kafe yang bertemakan Garden Cafe. Al sengaja tak memilih private room, karena sekali-kali ia ingin merasakan suasana berbeda untuk membahas kerjasama dengan kliennya. Saat sampai di meja tujuannya, di sana telah terlihat dua orang perempuan yang menyambut kedatangan mereka. Selamat siang, Tuan Al, Tuan Jason. Selamat siang, jawab Al dan Jason. Wanita itu mengulurkan tangannya sembari menampilkan senyum termanisnya. Perkenalkan, saya Katie. Saya diminta ayah saya, Bapak Harry, untuk menggantikan beliau di pertemuan ini. Beliau minta maaf karena tidak sempat hadir karena harus menunggu kakek saya yang sedang dirawat di rumah sakit. Al menerima uluran tangan itu sembari beroria. Mereka sama-sama duduk setelah memperkenalkan asisten Katie yang bernama Laras. Tanpa menunggu waktu lama pun, Jason memulai pembicaraan. Ia merasa risih melihat kedua wanita di depannya dengan pakaian yang cukup ketat. Senyumnya mengisyaratkan seperti sebuah godaan. Sedangkan Al hanya bersikap biasa karena pemandangan seperti ini sudah sering didapatkan. Iming-iming menggantikan, namun tujuan utamanya adalah datang menggoda. Mereka melakukan pembicaraan yang serius, membahas kerjasama yang akan mereka lakukan dalam hal desain interior hotel milik Al yang terbaru. Tak lupa para pengawal Al duduk mengelilingi kursi tuannya. Selain untuk keselamatan, juga demi kelancaran pembicaraan tuannya tentunya. Sementara di tempat yang sama, Aurora datang ke kafe itu, seperti biasa untuk melegakan tenggorokannya dengan minuman boba kesukaannya. Kali ini ia hanya datang sendiri, sebab sahabatnya Rebecca tidak ada jadwal kuliah hari ini. Setelah memesan minuman, Aurora melangkah hendak menuju ke belakang, tempat favoritnya saat berkunjung ke kafe milik sahabat suaminya tersebut. Namun saat tiba di sana, Aurora menghentikan langkahnya. Wanita itu melihat seorang pria yang duduk dengan posisi membelakanginya. Namun ia sangat tahu siluet tersebut. Itu adalah suaminya. Suaminya sedang bersama seorang wanita yang cantik dan juga seksi. Mereka hanya berdua. Mereka terlihat terlibat pembicaraan yang cukup seru. Sesekali wanita itu terlihat tersenyum menggoda. Namun Aurora tak dapat melihat raut wajah suaminya. Dadanya bergemuruh. Tiba-tiba saja ia merasa sesak. Hatinya sakit. Matanya berkaca-kaca. Wanita itu lebih memilih memutar badannya, meninggalkan tempat itu sambil menyeka air matanya yang tiba-tiba saja lolos. Ini bukan diriku. Aku tidak sejengeng ini. Aku bahkan sudah melihat yang lebih dari ini. Lantas kenapa aku menangis?
Aurora meninggalkan kafe itu setelah menyuruh pegawai kafe tersebut membungkus pesanannya. Ia tak jadi menikmati minumannya langsung di kafe tersebut. Begitu tiba di mobil, Aurora menyuruh sang supir pribadinya untuk mengantarnya ke rumah lamanya. Ia merasa lebih baik untuk pulang ke sana menenangkan dirinya. Terlebih lagi, wanita itu memang kangen dengan rumah tersebut. Sesampai rumah itu, Aurora menyuruh supirnya untuk pergi. Wanita itu akan menelponnya ketika akan pulang nanti. Kembali ke kafe. Jason kembali ke meja sesaat setelah menerima telepon dari sekretarisnya. Sedangkan Laras baru saja kembali dari toilet. Katie memutuskan untuk makan siang bersama di tempat itu, mengingat waktu makan siang telah tiba. Dengan berat hati, Al menyetujui setelah wanita itu beberapa kali bermohon. Al segera mengambil ponselnya, menghubungi istrinya untuk menunjuknya di kampus. Namun beberapa panggilan ia lakukan, tapi tak mendapat jawaban dari sang istri. Jason, telepon sopir istriku, tanyakan keberadaannya, ujar Al dengan tegas. Baik, Tuan. Katie yang mendengar itu mengepalkan kedua tangannya. Apa hebatnya si Jenny itu, sampai Tuan Al begitu perhatian padanya. Katie memang sangat menyukai Al. Siapa yang tidak jatuh cinta dengan seorang pria yang tampan, dengan kekayaan yang melimpah ruah? Wanita itu bahkan bertekad untuk menaiki ranjang pria tersebut.